Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Suryadi dari Institut Teknologi Bisnis dan Bahasa Dian Cipta Cendekia, Prodi Bisnis Digital. Saya di sini akan menjelaskan tentang sedikitnya fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara yang berfungsi sebagai alat komunikasi utama bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai salah satu pilar penting bangsa, bahasa Indonesia memiliki peran strategis dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, sebagai alat komunikasi. Bahasa Indonesia digunakan untuk menyampaikan ide, pikiran, perasaan, dan informasi antara individu, kelompok, atau masyarakat. Fungsinya mencakup tentang komunikasi sehari-hari, penyampaian informasi dalam media dan media sosial, diskusi dan debat di forum publik. Yang kedua, sebagai bahasa resmi negara. Menurut pasal 36 Undang-Undang 1945, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara. Ini berarti digunakan dalam dokumen resmi pemerintah, dipakai dalam pendidikan, pengadilan, dan administrasi, dan diwajibkan dalam upacara kewarganegaraan dan pidato resmi. Yang ketiga, sebagai simbol identitas nasional. Bahasa Indonesia memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Fungsi ini tercermin dalam penggunaan bahasa yang sama di seluruh wilayah Indonesia. Penyebutan bahasa Indonesia sebagai lambang identitas bangsa di dunia internasional. Yang keempat, sebagai alat penyatuan bangsa. Dengan keberagaman suku, budaya, dan bahasa daerah, bahasa Indonesia menjadi alat pemersatu. Contohnya, digunakan dalam komunikasi lintas budaya, mempermudah interaksi antara suku di Indonesia. Yang kelima, sebagai alat pengembangan ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia mendukung pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penulisan buku pelajaran, jurnal ilmiah, dan penelitian. Penggunaan dalam pendidikan formal di berbagai jenjang. Dan yang keenam, sebagai bahasa kreativitas dan ekspresi. Bahasa Indonesia menjadi sarana untuk menuangkan gagasan kreatif dalam bentuk sastra atau puisi, seperti puisi, cerita pendek, dan novel, musik dan lirik lagu, dan konten digital sebagai vlog atau blog di media sosial. Kesimpulannya, bahasa Indonesia tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga simbol persatuan, alat pengembangan ilmu pengetahuan, dan medium kreativitas. Sebagai generasi penerus, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga, mengembangkan, dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Yuk, mari kita bangga menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dan terus mengasah kemampuan kita agar bahasa Indonesia tetap relevan dan berkembang di era modern. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.